Siap hadapi DPR hari ini soal 349 triliun, Mahfud MD dibackingi Satgas Garang, Perisi Polri hingga BIN. Komite TPPU akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA, LHP dengan nilai agregat sebesar 349 triliun lebih dan mendorong dilakukannya case building. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, Baris Krim Polri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenko Polhukam. Itu sudah sangat jelas, terang benderang, tinggal nanti aparat penegak hukum pergi ke memanggil pihak bank, memanggil pihak misalnya yang jual beli rumah kalau diberikan rumah, memanggil pihak dealer kalau itu betul ditransaksikan untuk beli kendaraan mewah dan lain-lain. Jadi sudah jelas sekali nih, udah gampang. Nah, jadi kesimpulannya bahwa laporan PPATK itu jelas terkait dengan tindak pidana. Apakah korupsi, apakah pencucian uang? Iya, bisa salah satu, bisa dua-duanya. Tak susah ini. Masyarakat tak perlu bingung, tinggal kita desak kejaksaan, Baris Krim, kemudian KPK yang berwenang menyidik ini. Ayo cepatlah disidik, kelamaan nanti masyarakat lama-lama bingung malah nggak mau. Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan TPPU, Mahfud MD, akan kembali hadir dalam rapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI membahas terkait transaksi janggal senilai 349 triliun di TPPU. Kehadiran Menko Polhukam itu dikabarkan bakal dikawal oleh Satgas yang terdiri dari kepolisian hingga BIN. Diketahui rapat Komisi 3 dengan Komite TPPU itu digelar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sebelum rapat digelar, Mahfud sudah berkonsolidasi dengan para penggawa Komite TPPU termasuk Sri Mulyani dan Ivan Yustiavandana hingga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pada Senin kemarin. Sebanyak 7 poin menjadi kesempatan rapat Komite TPPU itu. Di antaranya adalah poin kesepakatan itu. Satu di antaranya adalah pembentukan Satgas yang di dalamnya berisi sejumlah penegakan hukum. Mereka adalah Polri, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK hingga BIN. Satgas itu pun yang akan menjadi backing Mahfud berhadapan dengan para politikus di DPR. Selain itu, Mahfud MD mengatakan Satgas bentukan Komite TPPU akan menyasar kasus impor emas dengan nilai transaksi agregat lebih dari 189 triliun. Kasus itu diketahui terkait dengan TPPU di Bea Cukai. Diketahui sebelum rapat sebelumnya, Mahfud juga sudah menggelar rapat bersama Ketua PPATK Ivan Yustiavandana dengan Komisi 3 DPR pada Rabu lalu. Saat itu Mahfud dicecar tentang aliran dana sebesar 349 triliun yang diungkapkannya ke publik. Terlebih pernyataan Menko Polhukam itu dinilai berbeda dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Mahfud saat itu juga ditagih soal penindakan atas aliran uang yang masih belum terdeteksi orang di balik itu. Anggota DPR menilai persoalan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun sudah jelas setelah dipertemukannya antara Menko Sri Mulyani dengan juga Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa 11 April 2023 di ruang rapat Komisi 3 DPR. Salah satu yang berpendapat soal ini adalah anggota Komisi 3 dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto. Kata dia, dengan pemaparan Sri Mulyani saat rapat ini sudah bisa dipahami bahwa perbedaan data di antara dia dan Mahfud MD hanyalah terletak pada penyajian datanya saja. Sebab Sri Mulyani ditujukan kepada Kementerian Keuangan saja, sedangkan yang aparat penegak hukum pun tidak. Jika misalnya rapat yang lalu sudah ada Bu Sri, saya kira rapat hari ini tidak perlu ada. Senada, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi mengatakan dari rapat ini ternyata sudah jelas bahwa tidak ada perbedaan data dari keduanya, misalnya transaksi mencurigakan yang benar-benar fokus diduga melibatkan pegawai Kementerian Keuangan sudah diselesaikan senilai 22 triliun. Ini anti klimaksnya karena Bu Sri Mulyani menjelaskan dengan detail apa yang selama ini kuat seolah-olah menjadi moral hazard di Kemenku. Bu Sri juga menjawab tentang transaksi 22 triliun telah ditindaklanjuti, demikian juga yang 3,3 triliun. Demikian juga terkait dengan transaksi mencurigakan yang 189 triliun terkait komoditas ekspor emas. Menurut Johan Budi, data itu ternyata sudah ada putusan pengadilan, bahkan sampai ke tingkat peninjauan kembali. Oleh sebab itu, sudah jelas bahwa laporan hasil analisis yang diberikan ke Kemenku dan aparat penegak hukum atau APH sudah ditindaklanjuti. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memastikan data yang dimiliki dengan data Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait transaksi janggal 349 triliun di Kemenku adalah data yang sama. Mahfud juga memastikan 300 surat yang berasal dari sumber yang sama, yakni laporan hasil LHA dan juga laporan hasil pemeriksaan dari Pusat Pelaporan
Pencegahan dan juga Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sri Mulyani pada kesempatan perbedaan hanya terjadi saat penyajian laporan kepada DPR. Di depan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan persoalan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun yang menyeret instansinya. Ia juga merupakan anggota Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, didampingi oleh Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU dan Ketua PPATK Ivan Yustiavandana selaku Sekretaris Komite TPPU.